perpindahan massa mengalirkan itu juga ada energi yang terlibat. Kita minggu yang lalu sudah lihat beberapa bentuk energi dan kalau nggak salah sudah akan memulai dengan neraca energi atau contoh pada steam boiler ya. Nah, kita akan lihat contoh kasus di steam boiler. Mudah-mudahan nggak apa namanya. Kadang kalau di slideshow kadang terus macet ya. Ya misalnya saya kemarin Bu. Ya, seperti kemarin. Kalau di slideshow macet. Jadi ini ceritanya ada steam boiler ya. Boiler itu suatu alat yang digunakan untuk membuat uap ya, membuat uap. Nah, ini ceritanya di steam boiler ini ada dua arus atau sumber air, sumber inputnya itu ada dua. Yaitu arus yang pertama ini kecepatannya 120 kg per menit dengan suhu 30 degree centigrade ya. Ini sama dengan Celsius ya, centigrade itu. Dan ini entalpinya si air yang memiliki suhu 30 derajat Celcius ini memiliki entalpi 125,7 kilojoule per kilogram. Kemudian arus yang kedua ini air juga tetapi memiliki suhu yang lebih tinggi ya, 65 derajat Celcius. Terus kecepatan alirnya 175 kg per menit. Karena suhunya lebih tinggi ya pasti memiliki entalpi yang lebih tinggi juga ya. Ya secara kasar mungkin saudara bisa ini ya selisihnya MCP delta T untuk menaikkan suhu dari 30 ke 65 itu berapa joule atau kilojoule. Itu selisih dari kalau misalnya tidak tersedia data, kalau ini kebetulan sudah diketahui ya. Kalau tidak tersedia data, saudara bisa menggunakan perhitungan ya MCP delta T. Kalau yang 30 diketahui sama-sama air bisa diasumsikan CP-nya tidak berubah terhadap suhu. Ada beberapa bahan ya terutama gas itu kalau suhunya berbeda memiliki kapasitas panas yang berbeda ya. Ada persamaannya ya, persamaan umumnya berbentuk persamaan kuadrat ya, atau persamaan polinomial. Tapi kalau bisa dianggap sama atau selisihnya enggak terlalu signifikan ya bisa dianggap sama. Kemudian outputnya satu, ini arus 3, ini outputnya. Kalau beratnya misalnya tidak diketahui ya saudara bisa hitung ya. 120 ditambah 175, 295 kg per menit. Kalau diketahui tapi salah, lah itu malah aneh. Ya, ini terlalu banyak informasi yang diketahui. Nah, outputnya yang 295 kg per menit ini berupa saturated steam atau uap jenuh ya. Uap jenuh memiliki tekanan 17 atmosfer, suhunya 204 derajat Celcius. Kalau uap jenuh 1 atmosfer, nah suhunya 100. Kalau tekanannya lebih dari 1 atmosfer, suhunya pasti di atas 100 derajat Celcius. Ya. Dan entalpinya, uapnya ini 2793,4 kilojoule per kilogram. Kemudian ini kita diminta sebenarnya, mungkin ada soalnya, soalnya tidak diceritakan ya. Ya ini ceritanya itu
Karena di sini berupa steam boiler, pasti dia membutuhkan panas ya, membutuhkan panas ya. Kita bisa menghitung berapa panas yang harus dimasukkan agar air ini yang mula-mula cair dengan kecepatan yang berbeda, ya, kecepatan yang berbeda ini memiliki suhu yang berbeda juga. Berapa panas yang dibutuhkan ya, berapa panas yang dibutuhkan. Dan nanti kalau saudara hitung panas yang dibutuhkan itu ternyata lebih tinggi, nah itu terkait dengan efisiensi dari boiler itu sendiri. Pasti panas yang dimasukkan itu ada yang hilang, kecuali kalau boilernya betul-betul saudara apa ya, saudara desain sehingga tidak ada panas yang hilang, ya, panas yang keluar dari panasnya hanya digunakan untuk menguapkan air, memanaskan kemudian menguapkan ya. Memanaskan mungkin sampai 100 derajat atau sampai kondisi cair jenuh, nah, kemudian baru berubah menjadi uap jenuh. Nah, dalam kasus ini cerita tadi kita bisa mengabaikan energi kinetik, ini ya, energi kinetik itu yang dibawa oleh kecepatannya setengah mv kuadrat dan energi potensial ya. Energi potensial ini akibat perbedaan elevasi ya, beda tinggi. Ya, untuk kasus boiler, nah kita bisa mengabaikan dua energi ini. Nah, kemudian kita akan menghitung itu panas yang harus dimasukkan ya. Kita menggunakan neraca panas, misalnya kita bisa menggunakan basis tadi informasi yang tersedia karena per menit ya waktunya, kecepatannya per menit, maka kita bisa menggunakan basis perhitungan untuk 1 menit. Kemudian ini kita juga bisa mengasumsikan bahwa kondisinya, operasinya itu steady ya, jadi tidak ada akumulasi panas ya, tidak ada akumulasi panas, sehingga akan berlaku ini Q sama dengan H atau entalpi yang keluar dikurangi entalpi yang masuk ya, entalpi yang keluar dikurangi entalpi yang masuk ya. Entalpi yang keluar itu semua dibawa oleh apa ini? Dibawa oleh uap ya. Uap air jenuh yang tekanannya 17 atmosfer ya, dan suhunya berapa tadi? 204 derajat Celcius, tapi tadi sudah tersedia data ya. Tersedia data bahwa dia memiliki entalpi 2793,4 per kilogramnya. Kalau belum tersedia, kalau ada informasi tekanan uap jenuh dengan tekanan misalnya 10 atmosfer atau 17 atmosfer tadi ya, itu saudara bisa lihat di steam tabel ya, nanti bisa di buku Perry atau di buku lainnya, Perry Chemical Engineers Handbook ya, itu pasti ada steam tabelnya, atau di buku-buku termodinamika itu juga pasti ada. Kalau ini sudah disediakan semua datanya, jadi kalau nanti misalnya tidak tersedia, kalau misalnya sudah disebutkan uap jenuh pada tekanan 10 atmosfer, 5 atmosfer, meskipun di situ tidak ada suhunya, itu ada, karena pada kondisi jenuh itu berarti tekanannya juga tertentu ya. Uap jenuh pada tekanan 10 atmosfer itu nanti suhunya sudah tertentu, terus entalpinya tertentu. Tapi memang entalpi di sini karena entalpi itu bukan harga mutlak atau tidak nilai mutlaknya, pasti di situ ada referensinya, ada suhu referennya. Misalnya
suhu air pada 25 derajat Celcius dianggap entalpinya 0. Ya, yang penting basisnya sama ya. Kalau basisnya nggak sama, nanti ada yang harus dihitung MCP delta T-nya. Nah, itu jadi ini tadi yang dibawa aliran keluar oleh uap ini 295 kali sekian. Kemudian yang dibawa oleh si air yang dua arus tadi, yang arus pertama dan arus kedua dengan suhu yang berbeda sehingga entalpinya berbeda ya. Nah, ini setelah kita hitung ini ternyata Q-nya sekian. Artinya apa? Untuk menghasilkan uap dari dua arus ini, dari dua arus dengan kecepatan 120 dan 175 dan menghasilkan uap jenuh pada tekanan 17 atmosfer, itu membutuhkan panas sebesar berapa ini? 7,67 kali 10 pangkat 5 kilojoule per menit. Nah, sehingga kalau saudara misalnya menemui perhitungan seperti ini, ya, nanti yang di tugas PIP pasti saudara mestinya harus ngitung ini. Kan rata-rata kemarin ada pabrik alkohol kan ada distilasi ya. Distilasi itu kan ada boilernya. Nah, perlu dihitung nanti neraca panas di sekitar reboiler sehingga nanti bisa dihitung kebutuhan utilitasnya ya. Atau jenis utilitasnya juga bisa dipilih apa yang bisa digunakan untuk sumber energi tersebut. Apakah mau menggunakan pemanas dari furnace api langsung atau dari uap juga atau dari listrik. Nah, itu tergantung ya. Kalau suhunya tidak terlalu tinggi mungkin bisa menggunakan uap yang ini ya. Kalau ini kan memang akan menghasilkan uap. Kalau ini nanti hasil uapnya yang memiliki entalpi 2793,4 per kilogram dengan tekanan 17 atmosfer. Nah, ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk pemanas di reboiler. Kalau yang ini membutuhkan panas ya, sekitar ini 7,67 kali 10 pangkat 5 kilojoule per menit. Nah, ini harus disuplai dari mana? Dengan suhu 204. Tentu saja penyuplainya itu harus memiliki suhu lebih tinggi dari berapa tadi? 204 derajat Celcius ya. Jadi ini ya. Jadi untuk uap, ini tadi saya mengingatkan ya, untuk sifat uap itu kalian bisa lihat steam tabel ya, tabel uap. Nanti di situ akan ada data entalpi, tekanan dan suhu. Jadi pada tekanan 2 atmosfer, kalau jenuh nanti ada suhunya berapa. Kalau 1 atmosfer uap jenuh ya suhunya 100 derajat Celcius. Terus entalpinya bisa dilihat di tabel tersebut. Kemudian perubahan entalpi itu bisa terjadi pada kondisi perubahan suhu pada tekanan konstan, bisa juga terjadi akibat perubahan tekanan pada suhu konstan, bisa juga akibat perubahan fase seperti tadi ya, air menjadi uap air, entalpinya akan berubah karena ada tambahan panas laten ya, meskipun suhunya sama-sama 100 derajat Celcius, fasenya air dengan uap nanti selisihnya akan sangat jauh karena ada panas laten penguapan. Kemudian pelarutan itu juga bisa menimbulkan perubahan entalpi, bisa naik ataupun turun ya. Saya kira saudara juga sudah punya pengalaman di laboratorium kalau kalian melarutkan misalnya natrium hidroksida, saudara aduk-aduk nanti cairan larutannya akan suhunya lebih tinggi kan. Apalagi kalau saudara
mengencerkan asam sulfat ya. Asam sulfat itu panas pengencer pelarutannya sangat tinggi, sehingga kalau saudara di laboratorium mengencerkan asam sulfat itu sebaiknya dilakukan asam sulfatnya yang saudara tuangkan ke air, dan itu pun karena panas larutannya itu besar, nah itu dibantu dengan pendinginan ya, di misalnya saudara taruh di ember yang padahnya tadi taruh di ember yang berisi air dingin, sehingga panasnya bisa diserap oleh air tersebut. Kemudian pencampuran, mixing itu juga bisa panas reaksi, juga bisa menimbulkan perubahan entalpi, kristalisasi juga bisa menimbulkan perubahan entalpi. Ya, ini contoh-contoh saja ya. Kemudian kalau panas laten itu terkait dengan perubahan fase. Ya. Perubahan fase bisa dari liquid ke vapor. Ya, ini penguapan, kemudian peleburan atau melting dari fase padat ke fase liquid, kemudian sublimasi ya, dari fase solid ke fase uap. Nah, panas laten itu kalau dibandingkan dengan panas sensibel itu nilainya akan jauh lebih besar ya, meskipun tidak ada perubahan suhu, tetapi panas laten itu karena merubah fase ya, yang tadi jarak antar molekulnya itu di fase cair itu berdekatan, kemudian berada pada jarak yang relatif sangat jauh, maka panas latennya atau panas atau perubahan entalpinya ini besar ya. Saudara bisa coba hitung untuk memanaskan air dari 0 sampai 100 derajat Celcius itu untuk sama-sama 1 kilogram, berapakah entalpi yang dibutuhkan. Terus kalau menguapkan 1 kilogram air pada 100 derajat Celcius menjadi uap air pada 100 derajat Celcius juga, nanti saudara akan bisa membandingkan, sehingga kadang-kadang panas sensibel kalau misalnya kenaikannya atau penurunan suhunya sedikit itu sering diabaikan. Nah, kalau tadi kan energi panas, terus yang berikutnya ini energi mekanik ya, energi mekanik. Nah, untuk energi mekanik, kita menerapkan atau awalnya kita jabarkan dari neraca energi pada proses alir ya, aliran fluida ya, aliran fluida. Nah, sehingga menghasilkan suatu persamaan. Yang persamaannya seperti ini adalah sering disebut sebagai persamaan Bernoulli ya. Kalau saya yakin ini sudah dipelajari di mekanika fluida, jadi saya mengingatkan karena biasanya setelah di tugas akhir itu misalnya pas perancangan perancangan untuk tugas akhir itu sering lupa artinya tidak diperhitungkan energi mekanik yang terkait dengan misalnya pengaliran fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau mudahnya saudara cek kembali aja atau ingat kembali aja persamaan Bernoulli ya. Ditulis seperti ini delta P per rho ditambah delta V kuadrat per 2. Nah, ini sebenarnya ini adalah beda tekanan gitu ya. Kemudian delta V kuadrat itu kalau ada perubahan kecepatan, kemudian G delta H ini karena beda elevasi ya, elevasi, jadi delta H itu beda tingginya.
Memang kadang-kadang nggak persis seperti ini ya, lambangnya ada yang Z, ada yang P. Tapi yang penting saudara tahu maknanya. Ada delta P itu beda tekanan, delta V itu beda kecepatan. Kadang ditulis ini P1 ditambah V1 dan terusnya gitu ya. Terus Z1, GY1 itu kadang ditulis seperti itu. Atau kadang rho-nya ditaruh di atas. Tapi pada dasarnya sama. Yang penting kita tahu ini masing-masing suku ini apa ini. Kemudian G itu percepatan gravitasi, delta H adalah tadi elevasi ya. Kemudian F, nah, F itu energi friksi, gesekan. Nah, kalau yang terkait dengan gesekan itu nanti ada persamaan tersendiri juga. F sama dengan itu ya, FLE V kuadrat per 2GD gitu ya. Itu tergantung pada panjangnya pipa, tergantung pada keran-keran yang dilewati, tergantung pada apa ya, LE itu panjang kalau keran-keran itu nanti ya. Jadi yang jelas ini merupakan energi friksi gesekan sepanjang jalur yang dilalui oleh fluida tersebut ya. Jadi saya kira kalau saudara buka mekanika fluida bisa ingat kembali, atau saya mungkin masih ingat juga ya. Kemudian W itu kerja yang terkait dengan apa ya, perputaran poros ya, perputaran. Jadi ini kalau fluidanya itu air atau cair itu nanti W itu terkait dengan pompa. Tapi kalau gas itu bisa apa, kalau gas bisa kompresor atau blower ya. Kalau mengalirnya itu tanpa bantuan pompa, misalnya air dari atas ke bawah, ya berarti di sistem itu enggak ada W-nya begitu ya. Jadi yang penting kita, kalau misalnya tidak ada beda kecepatan ya nanti delta V-nya nol. Kalau tidak ada beda tekanan ya berarti yang di sini nanti nol. Nah, jadi ini juga sudah dijelaskan lebih lanjut ya, ini delta P sama dengan P2 min P1, kemudian delta V kuadrat sama dengan ini ya V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi angka 2 ini berarti di titik 2, angka 1 itu di titik 1. Ya. Delta H ini H2 dikurangi H1. Kalau yang ini jika tidak ada gesekan dan tidak ada kerja sumbu ya ini sama dengan 0. Tapi secara umum seperti yang ini ya. Nah, jadi ini mengakomodir kalau ada kerja sumbu untuk B, dan F itu kalau ada friksi yang tidak bisa diabaikan. Suatu air akan dialirkan dari titik 1 ke titik 2. Tadi lupa yang saya kirim tadi pagi, ternyata nggak ada gambarnya ini. Nanti saudara tambahi sendiri. Ya. Nah, airnya ini kecepatan volumetrisnya 20 liter per menit. Kemudian titik 2 itu memiliki elevasi 50 meter. Ya, lebih tinggi dari titik pipa yang digunakan. Ini akan lewat pipa ini. Memiliki diameter setengah sentimeter. Ini contoh, tapi contoh yang kurang baik ya. Kalau diameter pipa, kalau nanti akan dikaitkan dengan gesekan dan sebagainya, pipanya harus jelas sebenarnya. Pipanya misalnya jenisnya apa? Jenisnya baja. Ya. Terus diameter, kalau pipa itu standarnya
schedule number dan diameter ya. Nah, itu nanti faktor friksinya beda-beda. Kalau baja itu akan berbeda dengan kuningan atau berbeda juga dengan tembaga. Di buku Brown mestinya ada ya. Jadi kalau ini kan contohnya tidak diberi informasi secara jelas, jadi mungkin bagian ini nanti perhitungannya kita tidak menggunakan data yang standar ya. Tapi kalau kita menggunakan pipa di industri itu biasanya standar. Tapi memang saya dengan dengan penggunaan pipa yang saat ini banyak menggunakan bahan polimer, dan itu kelihatannya juga berkembang cepat. Kelihatannya data-data yang terkait dengan polimer itu atau mungkin karena saya buka buku-buku lama ya, itu tidak mencantumkan itu. Jadi yang ada itu misalnya SS itu ada, terus baja itu juga ada, kemudian kuningan ada. Tapi kalau yang polimer yang sekarang juga berkembang dengan cepat, nanti untuk perhitungan faktor friksinya mungkin harus dilakukan eksperimen dulu. Kalau materialnya material baru yang belum ada datanya. Tapi bisa jadi dengan perkembangan industri juga, dan pemakaian yang cukup luas, bisa jadi industri pembuat juga melakukan riset ya untuk menentukan berapa hubungan faktor friksi terhadap jenis pipa yang kebetulan munculnya itu beberapa tahun belakangan ini ya, atau diproduksi secara massal itu kan beberapa tahun belakangan ini. Kalau ya mungkin sudah puluhan tahun, tetapi yang di buku-buku yang lama itu belum tersedia. Kemudian ini untuk tekanan, ini pressure at point 2. Jadi ini pressure, ini kok gimana ya? Kok ini calculate the pressure at point 2. Mungkin ini ada kesalahan. Ini kok pressure pada tekanan pada, mestinya kan salah satu ya. Ini kan pada titik 2, 1 atmosfer, hitung tekanan pada titik 2. Ini saya nggak tahu, ini yang belum cek lagi, yang sudah diketahui yang 1 atau 2 tadi ya. Bentar. Tadi yang yang sudah diketahui ini poin 2 tekanannya 1 atmosfer, ini yang ditanyakan poin 1 ya. Jadi titik 2 diketahui tekanannya, titik 1 yang kita diminta untuk menghitung. Nah, kita gunakan persamaan Bernoulli tadi ya. Kemudian kita identifikasi masing-masing. Untuk delta P adalah P2 dikurangi P1, delta V kuadrat adalah ya V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, kemudian delta H adalah H2 dikurangi H1, kemudian F friksi, energi friksi yang hilang akibat tadi gesekan ya, gesekan dengan pipa, pinggir pipa, maupun kalau ada kran, kalau ada orifice nanti akan diperhitungkan ya. Kemudian W itu kerja, ya, kalau karena tadi ini ada elevasi ya, pasti harus dan posisi yang kedua tadi lebih tinggi, berarti harus ada cairan tersebut. Nah, karena tadi cairannya adalah air, maka kita bisa mengasumsikan densitasnya itu 1000 kg per meter kubik ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita lanjutkan tadi informasi yang
tersedia debit airnya adalah 20 meter kubik per detik ya. Maka tadi apa toh? 20 liter per menit. 20 liter per menit ya. Nah, ini kita ubah menjadi meter kubik per detik ya. Kita ubahnya. Nah, agar bisa menjadi meter kubik, nanti kan dibagi dengan 1000, kemudian yang tadi menit ke detik dibagi 60 ya. Nah, sehingga kecepatan volumetriknya sekian ya, 0,00033 meter kubik per detik. Nah, ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk menghitung kecepatan ya, kecepatan linear ya, kecepatan linear. Ini tadi ini pipanya diameternya ternyata beda ya. Kelihatannya ada data yang kurang ya. Kalau dari ini dari perhitungan ini berarti tadi pipa di titik 1 dan di titik 2 itu berbeda ya. Di titik 1 menggunakan diameter ya. Diameternya berapa ini? Diameternya tadi yang tersedia 0, berarti yang 0,5. The pipe internal diameter 0,5 at point 1 and ini ada ternyata ada tersedia. The pipe internal diameter ini 0,5 pada titik 1 dan 1 cm pada titik 2. Jadi ini gambarnya ini yang di sini ini diameternya setengah sentimeter, yang di sini diameternya 1 cm, sehingga kecepatan linearnya akan berbeda ya. Debitnya sama, kecepatan linearnya akan berbeda. Nah, ini menggunakan PR kuadrat ya. Ini dia menggunakan pi R kuadrat, boleh juga menggunakan pi per 4D kuadrat, sama saja ya. Nah, sehingga kecepatan linear di pipa yang dekat titik 1 tadi sebelum pompa itu mestinya ya, itu menjadi 16,97, dan di titik yang kedua tadi di dekat tangki yang kedua ini 4,24 meter. Nah, kemudian kita masukkan data-data atau angka-angka yang sudah kita peroleh. Ya, kita tinggal masukkan saja. Tadi kan informasinya sudah tersedia ini kan di titik 1. The pressure at point 2 is 2 atmosfer ya. Nah, kita tinggal 1 atmosfer ya tadi. Nah, supaya konsisten dengan data-data yang lain, kita menggunakan satuan Pascal ya. Kita menggunakan satuan Pascal. Saudara boleh menggunakan satuan yang berbeda juga enggak masalah, yang penting konsisten ya, yang penting konsisten. Nah, sehingga nanti kalau konsisten nanti bisa dijumlahkan ya. Nah, ini digunakan satuan Pascal sehingga didapatlah setelah dimasukkan ini V-nya, kemudian ini elevasinya, kalau ini yang delta P tadi, maka tekanan di titik 1 itu bisa dihitung. Yang ini ternyata diperoleh tekanan di titik 1 adalah 4,6 bar begitu ya. Atau 4 berapa ini? 456.825 Pascal atau 456,825 kilopascal. Kalau ini dirubah menjadi bar, kita bagi dengan berapa angka? 101.325 itu ketemu ya
ketemu barnya berapa tekanannya. Jadi ini contoh aja sih. Biasanya kalau di perancangan yang dihitung nanti justru W-nya ya. Kalau kita menggunakan itu W-nya berapa. Kalau ini WN yang dihitung berapa sih kerja pompa, sehingga nanti bisa dipakai untuk menghitung berapa HP ya pompa yang diperlukan. Ini saya kira nanti bisa dipakai untuk menghitung HP-nya. Saya kira itu ini tadi ya contoh untuk yang CP kalau dipengaruhi oleh suhu. CP itu sering tersedia data dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi seperti ini persamaannya biasanya CP sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah DT kuadrat. Ini A, B, C, D ini suatu koefisien tergantung pada bahannya ya, tergantung pada bahannya dan satuan CP yang digunakan. Ya, ini juga data-data yang diperoleh secara eksperimen ya. Jadi ini CP yang kadang-kadang dipengaruhi oleh suhu. Nah, delta H panas sensibel, kalau saudara ingat panas sensibel itu adalah MCP DT, maka kalau CP-nya berupa persamaan polinomial seperti ini, berarti nanti saudara integralkan ya. Delta H sama dengan integral CP DT. Dengan batas T2 dengan T1. Nah, dengan batas T2 ini kalau saudara integralkan ke T, nanti kan ini ada ini ya. Ini karena konstanta, ini menjadi A dikalikan T. Kemudian ini karena BT maka menjadi setengah BT kuadrat. Kemudian yang suku berikutnya karena pangkat 2 maka kalau diintegralkan menjadi 1/2 + 1 kalikan C gitu ya. Sehingga ini C per 3 T pangkat 3. Kemudian ini untuk yang koefisien yang keempat atau suku yang keempat ini D per 4 T pangkat 4. Ya. Jadi kemudian saudara saudara masukkan ini integralnya ini atau perubahan suhunya itu dari suhu berapa ke berapa nanti ya. Kemudian dikurangkan ya. T ini dimasukkan T2-nya berapa, dimasukkan angkanya, kemudian ini dikurangi pada T1 berapa. Jadi nanti kemudian bisa dihitung panas ini berarti panas panas sensibel. Kemudian suhu yang digunakan apa? Nah, ini tergantung pada satuan yang digunakan ya. Jadi harus konsisten ya, karena kadang-kadang kan satuannya ada yang Kelvin, ada yang Rankine ya. Nah, itu harus konsisten karena ini koefisien-koefisien ini adalah hasil eksperimen. Kalau diukur pada suhu yang berbeda tentu saja menghasilkan satuan yang berbeda, tentu saja koefisiennya nanti juga akan berbeda. Jadi kalau saudara menemukan data seperti ini, yang penting dicek saja satuannya ya supaya konsisten. Apakah menggunakan derajat Celcius atau menggunakan Kelvin atau menggunakan Rankine atau menggunakan Fahrenheit ya. Kalau di buku-buku yang terbitan Inggris itu banyak yang masih menggunakan derajat Fahrenheit atau Rankine. Ini juga pengingat saja. Nah, ini sebagai contoh ini. Hitunglah entalpi yang dibutuhkan untuk memanaskan gas nitrogen. Kecepatannya 100 mol per menit. Ini dia melalui suatu pemanas yang akan hitunglah entalpi yang dibutuhkan untuk memanaskan arus nitrogen pada kecepatan 100 mol per menit dan dia akan melewati
sebuah pemanas yang melewati gas pemanas yang yang suhunya berubah ya dari 20 ke 100 derajat Celcius. Kalau ini hanya MCP delta T saja ya, tapi karena ini CP, VCP-nya ini ternyata ini bisa menggunakan, ini ada tersedia data CP rata-rata juga nih. Kalau CP rata-rata ini 29,1 Joule per mol per derajat Kelvin. Tetapi ada juga data yang ini berupa persamaan polinomial ya. Jadi bisa menggunakan rata-rata, saudara bisa mencoba maksudnya kalau menggunakan rata-rata bedanya banyak enggak dengan menggunakan CP yang menggunakan persamaan polinomial ini, polinomial pangkat 3. Berarti nanti kalau polinomial pangkat 3 ini di sini ceritanya mol per menit, terus yang di CP yang rata-rata ini per mol per Joule per mol per derajat Kelvin. Nah, kita ini yang menggunakan persamaan polinomial ini tidak diberi informasi. Nah, kita anggap aja sama ya satuannya. Ini saudara bisa coba hitung. Kalau ini berarti saudara integralkan ya dari kalau yang menggunakan CP rata-rata berarti tinggal apa? 100 dikalikan 29,1 dikalikan ini ya 100 dikurangi 20 sudah selesai dihitung. Tapi kalau menggunakan data CP rata-rata berarti saudara harus mengintegralkan ya. Integral CP dt dari ini. Jadi nanti ini dibuat seperti jadi 29 nanti kalau diintegralkan menjadi 29T. Kemudian yang 0,22 kali 10 pangkat min 2 dikalikan T nanti menjadi 0,22 kali 10 pangkat min 2 per gitu ya. 2 dikalikan T kuadrat, terus yang ini 0,572 per kali 10 pangkat min 5 per 3 T pangkat 3. Kemudian yang paling belakang ini tandanya minus ya. Ini 2,87 kali 10 pangkat min 9, ini kecil sekali ya. Mungkin saudara bisa abaikan juga. Atau ini dari angka ini mungkin yang suku ketiga aja udah pangkatnya minus 5 bisa jadi. Kalau suhunya kisarannya tidak terlalu lebar bisa jadi tidak signifikan ya, apalagi yang suku yang terakhir ini 10 pangkat min 9 ya, bisa jadi ini juga tidak signifikan. Tapi kalau saudara mau hitung sesuai dengan persamaan ini ya ini diintegralkan. Nah, tadi diintegralkan ya supaya jadi satu. Ya, ini saudara integralkan seperti sebelumnya tadi. Jadi itu ini ya, untuk menghitungnya saya kira nggak terlalu dibahas, relatif sederhana. Kemudian untuk data-data, kalau mohon saudara, maaf, Bu. Iya. Nanya sedikit Bu, yang terkait CP tadi Pak Bu. Yang CP yang melalui persamaan sehingga harus diintegralkan itu kalau tidak ada data apa-apa itu satuannya gimana ya Bu ya? Makanya karena itu eksperimen harusnya ada satuannya. Tadi kebetulan datanya nggak lengkap. Makanya tadi di tayangan berikutnya untuk mencari data-data itu, nah saudara menggunakan buku-buku ini Pak, ya untuk kapasitas panas. Saudara cek di buku-buku ini. Kalau tadi kan contoh diambilkan dari tayangan atau dari buku yang kebetulan saya juga tidak ngecek kelengkapan satuannya.
Nanti kalau memang diperlukan untuk perhitungan yang sebenarnya, saudara bisa mencari di buku-buku ini ya. Misalnya ini ada di Felder dan Rousseau. Kemudian Perry Chemical Engineers Handbook itu ada beberapa tabel yang terkait dengan kapasitas panas. Kalau untuk bahan-bahan yang umum di sini ada sih di Perry. Kemudian ada juga buku ini Red. Kemudian ada juga yang di buku ini Good and Ogle. Kemudian ini sudah lama banget ya. Ini saya kira mungkin ini sekarang sudah dimasukkan di buku-buku yang baru yang kemudian yang Coulson and Richardson itu juga ada. Ya, kalau saudara lihat buku Coulson itu kan ada berapa volume ya itu? Ada banyak volume kan ya. Ya nanti kalau yang terkait dengan data-data itu ada di volume 6 ya. Karena di Coulson itu saya lupa itu sampai volume 8 atau berapa ya. Nanti kalau saudara membutuhkan data ini ada di volume 6. Kemudian nanti coba Anda cari dengan kata kunci physical properties atau heat capacity. Ya kalau bahan-bahan yang jarang digunakan atau apalagi baru gitu ya biasanya enggak ada Pak. Jadi harus dieksperimen. Tapi memang ada juga cara pendekatan untuk asumsi kapasitas panas itu berdasarkan struktur bahannya atau dilihat sifatnya itu mirip dengan bahan apa gitu ya, mirip dengan bahan apa, misalnya minyak nabati ya, yang sudah ada minyak kelapa sawit, kemudian orang menemukan minyak yang lain baru misalnya, atau minyak biji bunga matahari misalnya kok nggak ada, nah bisa jadi menggunakan sama-sama minyak yang sifatnya bisa jadi agak-agak mirip, itu bisa menggunakan pendekatan seperti itu, Pak. Ya, Bu. Jadi kalau yang ini tadi ya memang kurang ini datanya, nggak jelas. Kalau saudara mau hitung ya ini diasumsikan ini sama satuannya sudah konsisten sehingga tinggal mengintegralkan saja gitu. Kalau mau dipakai kebutuhan yang sebenarnya nanti lihat di data-data di handbook atau di textbook atau di sumber informasi lainnya. Kemudian untuk yang perubahan fase ini contoh yang ada di menara distilasi. Mungkin ini mirip dengan yang tadi, mirip dengan yang kasus apa tadi? Kasus boiler tadi, tapi kalau di menara distilasi itu kan ada boiler, ada kondensor ya, ada umpan, boiler, kondensor, terus di tengah itu kesetimbangan uap cair ya. Nah, ini misalnya nanti mungkin saudara juga harus nyari ini CP, terus panas penguapan, ini ya panas penguapan. Jadi ini ada umpan ke menara distilasi, ceritanya feed stream audit, isinya benzen dan toluene, suhunya 10 derajat. Kemudian di sini ekimolar berarti sama ya, 50% ya, 50% umpannya itu 50% benzen dan 50% toluene. Kemudian di atas atau di top ya, kalau menara distilasi kan ada top ada bottom ya. Di puncak menara itu aliran uapnya itu mengandung ya, tentu saja kalau tadi 50% mol benzen dan 50% mol toluene, pasti di puncak menara benzennya komposisinya akan naik ya, karena si benzen itu lebih volatil ya. Ya, sehingga di hasil atas atau vapor stream from the top of column. Jadi di atas puncak kolom ini
mengandung 68,4% mol benzen. Suhunya 50 derajat. Dan cairan di bagian bawah, oh, ini kok aneh ya? Kelihatannya ini ada yang aneh. Masa di puncak menara dengan di bawah menara suhunya sama ya? Ini degree center. Kelihatannya ini yang agak aneh. Di bagian bawah ini anggap aja udah udah hasil bawah sehingga sudah sudah didinginkan gitu. Saya nggak tahu nanti ceritanya seperti apa. Ini kalau yang ini tidak diselesaikan ya, tapi hanya untuk mengingatkan aja ya. Ini kalau saudara menjumpai kasus yang menggunakan menara distilasi, nanti saudara harus perhitungkan si umpannya itu masuk ke, ini kebetulan nggak ada gambarnya juga, masuk ke menara itu umumnya pada kondisi apa? Biasanya pada kondisi cair jenuh ya. Nah, kemudian masuk ke menara nanti sebagian akan ke atas, sebagian akan ke bawah. Kemudian di menara distilasi itu terjadi proses kesetimbangan uap cair. Nah, ada beberapa plat gitu ya. Jadi prinsipnya diuapkan, terus diembunkan, diuapkan lagi, diembunkan, sehingga di bagian atas atau di top hasil atas itu mengandung komposisi bahan yang volatil itu lebih tinggi atau lebih banyak. Tapi kalau terkait dengan suhu, logikanya si menara distilasi itu suhu di bagian bawah itu pasti lebih tinggi daripada suhu di topnya ya. Jadi suhu di reboiler itu pasti lebih tinggi daripada suhu kondensor. Jadi kalau ini ada 50, yang biasanya dianggap sama itu tekanannya, ya, yang biasanya dianggap sama itu tekanannya. Nah, kalau toh ini katakanlah ini yang keluar gitu ya, 50 degree ini sama kan suhunya, berarti kemungkinan di benak kita itu kita mengasumsikan yang 50 itu setelah keluar dari reboiler ya, sudah keluar dari reboiler, sudah mengalami itu sendiri di reboiler itu sendiri ya, pastilah suhunya lebih tinggi daripada yang ada di hasil atas. Nah, kalau saudara menjumpai kasus menara distilasi, maka kalau untuk kasus ini ya, untuk kasus ini karena campurannya adalah benzen dan toluen, maka saudara harus mencari data-data yang terkait untuk bisa menyusun neraca panasnya, sehingga nanti bisa digunakan kalau di menara distilasi itu targetnya nanti kan bisa menghitung panas yang dibutuhkan oleh reboiler itu berapa, dan mungkin panas yang harus diserap di kondensor ya kan. Di kondensor itu kan biasanya hasilnya diharapkan atau diambil dalam fase cair, sehingga karena top atau arus atas itu berupa uap, maka harus diembunkan.
di suatu kondenser. Nah, di kondenser itu ada kondenser yang parsial, ada kondenser yang total. Nah, kalau kondenser parsial itu artinya sebagian itu tetap berupa uap, sebagian berupa cair. Nah, yang berupa cair itu yang kemudian kita kembalikan ke reaktor sebagai ke menara distilasi sebagai reflux ya. Kemudian kalau ini yang hasil atasnya diambil sebagai uap. Tapi banyak juga kondensor yang total ya. Jadi semua diembunkan sehingga nanti bisa menghitung yang disebut heat duty ya, panas yang harus dilepas oleh si bahan yang melalui kondensor itu berapa. Nah, sehingga saudara perlu data-data ini, CP benzen, CP toluen, baik fase uap maupun fase cair, kemudian panas latennya, ya, panas latennya. Jadi di atas di top atau di kondenser itu kan panas pengembunan, sementara yang di bagian bottom atau di boiler itu panas penguapan. Itu data-data yang diperlukan. Nanti secara overall neracanya bisa dihitung inputnya berapa, terus output yang dari kondensor itu berapa, kemudian yang di boiler itu berapa, nanti bisa tinggal dimasukkan secara overall bisa dihitung. Nah, mungkin asumsinya misalnya panas yang hilang itu berapa gitu ya. Misalnya pada boiler atau saudara menganggap itu adiabatis sehingga tidak ada yang hilang. Nah, kalau menganggap adiabatis berarti desain dari alatnya ya mungkin harus isolasi ya, dipasang isolator yang sangat tebal sehingga tidak ada panas yang hilang. Kalau tidak begitu ya mungkin ada asumsi panas yang hilang berapa persen sehingga kebutuhan utilitas untuk boilernya itu berapa. Kemudian kalau yang di puncak menara ini karena ini campurannya benzen toluen, ini titik didihnya relatif tinggi, ya kita bisa menggunakan pendinginnya. Pendinginnya bisa menggunakan pendingin air ya. Nah, kemudian mungkin sekaligus saja mengingatkan kalau ini sudah ada data 60%, 8,4% benzen, artinya toluennya 32,6 ya. Nah, kalau ini sudah disebutkan suhunya 50 derajat, nah ini berarti saudara bisa menghitung tekanannya ya dengan bisa dengan asumsi campuran ideal, maka saudara bisa hitung tekanannya berapa. Memang kadang-kadang kalau apalagi kalau anunya banyak ya kompon, tapi karena ini komponennya hanya benzen dan toluen, bisa menggunakan hukum Raoult-Dalton ya. Raoult-Dalton nanti akan ketemu si tekanannya berapa pada komposisi ini dengan suhu 50 derajat Celcius. Sebaliknya kalau saudara tetapkan tekanannya bisa hitung suhunya kalau komposisinya sudah jelas. Cara yang paling mudah kalau hanya dua komponen ya menggunakan persamaan Raoult-Dalton ini mungkin di kimia fisika atau saya kira di kuliah teknik pemisahan saya kira juga sudah diberikan lagi, mungkin juga di yang sering menggunakan prinsip-prinsip seperti ini mungkin di alat industri atau perancangan alat ya kemungkinan. Tapi kadang-kadang itu waktunya tidak mencukupi, terus ada yang di skip. Tapi kalau di teknik pemisahan saya kira ada. Kalau seingat saya dulu di kimia fisika diberikan kan hukum Raoult-Dalton. Nah itu kemudian ini kan tidak ada reaksi kimia tapi ada perubahan fase ya. Ini contohnya di menara distilasi. Kemudian kalau ada reaksi kimia,
Ada reaksi kimia misalnya di reaktor. Nah, kita bisa memanfaatkan panas pembentukan ya untuk neraca panasnya. Kalau tidak atau belum tersedia panas reaksi, itu kita bisa menggunakan data panas pembentukan. Nah, data panas pembentukan itu juga bisa dilihat ya untuk bahan-bahan yang umum itu tersedia di buku Perry Chemical Engineers Handbook, itu ada. Di buku-buku yang lain yang tadi saya sebutkan, saya kira juga ada ya. Tapi kalau yang bahan yang khusus ya memang sering nggak ada. Di bidang teknologi nuklir itu beberapa kali saya membimbing mahasiswa itu kalau mau mencari data-data seperti ini ya tidak mudah, sehingga sering harus digunakan pendekatan. Jadi kalau neraca energi yang melibatkan reaksi kimia, ini kita bisa menggunakan data panas reaksi atau bisa menggunakan delta HF ya. Panas reaksi itu dapat menggunakan ini ya. Kalau delta HF misalnya untuk reaksi ini ya, delta H reaksi itu merupakan delta HF C atau bahan C atau spesies C dikalikan koefisiennya berapa. Kemudian ini karena produknya ada 2, kemudian ditambah delta HF. Delta HF itu heat of formation ya. Untuk si komponen D dikalikan koefisiennya dikurangi yang reaksinya. Jadi kalau di reaktor kimia pasti ada reaksi kimia, maka neraca panasnya harus melibatkan reaksi kimia. Ya. Untuk panas reaksinya bisa menggunakan data-data dari panas pembentukan. Ya. Kalau panas pembentukannya nggak ada, ya kalau memang bisa dihitung dari unsur-unsur penyusunnya bisa didekati ya dari unsur-unsur penyusunnya apa saja. Nanti saudara misalnya NH3, nanti unsur-unsur penyusunnya N2 dan H2. Tetapi kalau itu kan nanti biasanya standarnya 0, nanti terus saudara carinya ya mau nggak mau itu ketemunya jadi delta HF NH3 ya. Kalau bisa kalau nggak ada, kalau memang bisa didekati dengan hitung-hitungan yang reaksi bahan kimia lain yang sudah ada, nah itu bisa digunakan. Karena kalau entalpi itu kan hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tidak tergantung pada jalannya atau tidak tergantung pada prosesnya. Sehingga kalau datanya nggak tersedia, mungkin pendekatannya bisa di otak-atik reaksi-reaksi kimia yang mungkin untuk menghasilkan bahan itu seperti apa yang sudah ada datanya. Kalau datanya nggak ada juga, ya mungkin kalau memang itu betul-betul akan diterapkan di lapangan dan memang real, ya ditentukan dengan eksperimen. Toh eksperimen untuk menentukan panas CP misalnya itu atau panas reaksi kan tidak terlalu sulit ya secara prinsip. Saya kira di kuliah atau praktikum kimia apa dulu ya, kimia umum kan ada kimia fisika ya, kimia fisika kan ada panas reaksi ya. Nah itu bisa digunakan dengan cara yang praktikum yang pernah saudara lakukan. Jadi menggunakan kalorimeter atau dibawa ke laboratorium yang bisa memiliki kalorimeter ya. Ya, kalau kita susah lakukan secara sendiri, padahal itu penting, tapi bahannya itu betul-betul ada, maka saudara bisa
minta bantuan di laboratorium. Nah, di UGM itu kalau nggak salah memiliki kalorimeter yang bagus itu di lab. Kalau dulu di lab kimia terpadu itu ada. Mungkin saat ini di BRAIN mungkin ada juga. Zaman saya kuliah dulu kalau mau ngukur itu numpang di lab. Dulu ada di kimia fisika juga, kemudian ada di lab kimia terpadu. Karena memang kalau memang nggak ada data, padahal itu dibutuhkan. Kalau menggunakan pendekatan bisa jadi errornya banyak, ya kita gunakan eksperimen untuk menentukan delta H reaksi atau CP juga bisa ya. CP kapasitas panas itu juga relatif. Kalau bahan misalnya bahannya sederhana atau sederhana itu maksudnya risikonya rendah, misalnya dia dicelupkan di dalam air juga tetap stabil. Air yang misalnya kita mau mencari kapasitas panas sesuatu bahan padat, itu yang mungkin yang relatif mudah. Itu kan kita bisa menggunakan kalorimeter air. Misalnya awalnya suhunya berapa? 70 katakanlah. Terus banyaknya juga tertentu. Terus padatan yang akan saudara ukur, kapasitas panasnya tentu saja yang tidak larut dalam air ya. Itu saudara misalnya saudara ukur dulu suhunya misalnya pada kondisi suhu lingkungan 30, terus saudara ukur beratnya berapa gram, terus saudara masukkan ke dalam kalorimeter air tadi. Nah, terus suhunya menjadi berapa. Nah, itu kan terus menggunakan prinsip asas Black ya. Asas Black, nanti MCP DT-nya air itu sama dengan MCP DT-nya si padatan yang akan diukur, sehingga CP-nya bisa diperoleh dari eksperimen tersebut. Nah, bisa ketemu. Tapi kalau yang larut dalam air, itu enggak, tekniknya berbeda. Nanti dicari, kalau dia larut dalam air tapi tidak larut dalam minyak, ya mungkin saudara ganti kalorimeternya itu isinya bukan air tetapi misalnya minyak, ya seperti itu. Itu prinsipnya juga asas Black. Tapi minyak yang digunakan minyak yang sudah diketahui kapasitas panasnya atau panas jenisnya, sehingga nanti bisa diperhitungkan. Nah, itu sambil teknik-teknik untuk menemukan suatu data yang kebetulan di sumber informasi itu belum tersedia. Kalau memang itu informasi yang penting karena misalnya bahannya itu akan digunakan dalam spektrum yang luas, nah bisa jadi itu merupakan pengukuran itu bisa menjadi suatu penelitian tersendiri yang hasilnya nanti valid, sehingga nanti saudara bisa memperoleh persamaan yang misalnya A ditambah B, T ditambah CT kuadrat. Nah, untuk bahan yang saudara temukan itu persamaan kapasitas panasnya seperti apa, sehingga nanti orang lain bisa memanfaatkan hasil penelitian saudara. Nah, itu ya, kalau di lapangan mungkin nanti akan menjumpai ya. Kemudian ini untuk panas atau entalpi, ini sebenarnya baik reaksi maupun bukan reaksi. Ini kita kenal ya, ada yang eksotermis, ada yang endotermis. Yang eksotermis itu yang menghasilkan panas, yang endotermik itu yang membutuhkan panas ya. Nah, ciri-cirinya apa untuk proses yang eksotermis ya? Kalau di sistem itu kita biarkan suhunya naik, terjadi proses terus suhunya naik, ya berarti itu fenomenanya
adalah eksoterm. Dan ini juga ada konvensi ya. Kalau eksotermis itu energinya itu ya, deltanya itu tandanya minus ya. Kalau endotermis tandanya positif, yaitu itu konvensi. Kemudian kalau di dalam reaktor, reaktor kimia, neraca panas di dalam reaktor kimia, umumnya untuk reaktor kimia yang diperhatikan itu hanya energi panas ya umumnya. Misalnya saudara menggunakan RATB, reaktor alir tangki berpengaduk, kan di situ ada energi yang disuplai dari motor pengaduk ya. Nah, biasanya itu kecil ya dibandingkan panas reaksinya, sehingga sering diabaikan ya. Sering diabaikan, tapi kalau saudara mau ngitung juga nggak apa-apa, jadi bisa dihitung. Sehingga untuk neraca panas di reaktor itu secara sederhana bisa ditulis dengan persamaan ini ya. Q sama dengan entalpi yang dibawa oleh produk dikurangi entalpi yang dibawa masuk oleh reaksi-reaksi. Kalau yang dibawa produk itu kan produknya keluar ya. Kemudian yang dibawa oleh reaksi-reaksi ditambah QR ya. Ya, ini Qp ini adalah panas yang ditransfer ke atau dari proses. Sementara IR ini adalah panas reaksi. Ya, panas reaksi yang bisa dihitung dari persamaan sebelumnya. Dari entalpi pembentukan produk atau selisih jumlah entalpi pembentukan produk dengan entalpi pembentukan reaksinya. Tapi yang harus diingat ada apa? Ada kalau yang koefisiennya ya, koefisiennya jangan lupa saja kalau pada saat saudara menggunakan entalpi pembentukan produk dan reaksinya, ini yang penting koefisiennya jangan lupa, itu berpengaruh ya. Karena panas itu besaran ekstensif ya, tergantung pada jumlah. Ini tadi gambaran dari neraca neraca panas di suatu reaktor. Jadi ini reaktor masuk ke dalam reaktor, kemudian ini produknya keluar dari reaktor. Nah, di dalam sistem itu terjadi tadi panas reaksi atau ada panas reaksi yang terlibat. Kemudian, nah kalau yang tipe ini apakah di reaktornya ini disuplai panas atau ada pendingin ya, ada pendingin atau disuplai panas ya. Jadi nanti ada QP di sini, ini adalah panas yang disuplai ke dalam reaktor atau yang dilepas dari reaktor. Disuplai itu misalnya ditambah ada koil pemanas atau jaket pemanas, nah itu berarti kita menambahkan panas ke dalam sistem. Nah kemudian, karena sering ini nggak sama ya basisnya, dan kita tuh nggak bisa, atau sampai saat ini yang terukur itu adalah selisihnya, maka biasanya, ya ini biasanya entalpi itu dihitung menggunakan referensi ya. Kalau pas neraca massa kita kemarin menggunakan basis perhitungan. Nah untuk neraca panas itu ya di samping mengikuti neraca massa, untuk energinya atau entalpinya itu biasanya kita menggunakan suhu referensi 25 derajat Celcius. Nah ini mengapa 25 derajat Celcius itu memang kalau saya perhatikan banyak tabel-tabel di textbook atau di handbook itu menggunakan basis itu, misalnya panas reaksi di Perry itu ada itu angka segitu, sebesar itu tuh
kalau suhunya 25 derajat Celcius ya. Nah, jadi mengapa kita umumnya menggunakan suhu referensi itu 25 derajat Celcius. Tetapi sebenarnya ini tidak wajib ya. Kalau saudara mau menggunakan 0 derajat Celcius juga boleh. Sehingga nanti data yang 25 derajat Celcius itu nanti harus saudara buat kalau 0 derajat Celcius bagaimana? Nanti kan ada tambahan atau pengurangan MCP delta T ya. Pengurangan ya MCP delta T dari 25 ke 0 derajat Celcius ya. Sehingga supaya mudah ya, kalau saudara cek nanti data sebagian besar itu menggunakan referensi 25 derajat Celcius, ya gunakan saja yang memang sudah banyak di data itu. Tapi kalau saudara nemu kok datanya karena misalnya kasus khusus gitu ya, yang tersedia bukan data pada 25 derajat Celcius, ya saudara boleh menggunakan referensi yang berbeda. Karena ini sifatnya sebenarnya tidak wajib, hanya saran saja. Ini mengapa tadi? Karena di tabel-tabel panas reaksi atau panas pembentukan ya, itu umumnya disediakan atau tersedia pada suhu 25 derajat Celcius. Itu saja mengapa. Jadi kalau untuk neraca panas itu ya ada suhu referensi. Nah, teknik menyusun neraca panas, nah ini memang kita nggak bisa lepas dari neraca massa ya. Seperti katakanlah di reaktor ini kan nggak bisa lepas dari neraca massanya. Misalnya reaksinya AB, produknya produknya RS gitu ya, AB menjadi RS. Nanti kan kita nggak bisa lepas dari berapa sih banyaknya AB, berapa sih banyaknya RS, karena karakter misalnya terkait dengan kapasitas panasnya, panas pembentukannya itu kan berbeda-beda antara AB dengan RS. Sehingga kita untuk menyusun neraca panas itu harus melengkapi neraca massanya dulu ya. Neraca massanya harus dilengkapi dulu. Nah, ini kalau dengan reaksi kimia, ada reaksi kimia memang bisa juga menggunakan neraca mol ya. Jadi bisa neraca massa, tapi kalau mau diganti neraca massa diubah ke mol ke neraca massa juga enggak masalah ya, supaya yang penting nanti dikonversikan. Jadi misalnya 1 mol benzen itu ada berapa gram gitu ya. Dan jadi kalau di reaktor kan tentu saja saudara memperhitungkan molnya terus baru diubah ke massa. Ya. Jadi untuk neraca energi dalam suatu proses atau dalam instalasi proses bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan setelah neraca massanya lengkap. Ya, jadi kalian minggu lalu kan sudah menyusun membuat blok diagram dan kapasitas tertentu. Nah, itu nanti saudara lanjutkan dengan menghitung neraca massanya ya. Neraca massanya dihitung semua sampai komplit selesai, baru dilanjutkan dengan neraca panas. Nah, untuk menghitung neraca panas itu saudara cek ya perubahan entalpi ya, dan kondisi operasinya. Kemudian saudara menggunakan referensi atau standar tadi apa 25 derajat Celcius atau 0 derajat Celcius atau yang lain ya. Kemudian nanti semua komponen atau semua materi itu energinya itu dikaitkan dengan kondisi operasi yang sesungguhnya. Kalau dari basis 25, misalnya pada proses saudara itu 50 derajat Celcius, ya berarti nanti entalpinya dari suhu referensi yang 25 derajat Celcius tadi
dinaikkan suhunya ke 50 derajat Celcius, sehingga entalpi yang 50 derajat Celcius itu entalpi yang 25 derajat Celcius ditambah dengan MCP delta T, yang delta T-nya itu dari 25 ke 50 derajat Celcius atau delta T-nya 25 derajat Celcius ya. Nah, jadi ini kemarin mau menggambar itu nggak sempat, jadi cerita saja ya. Cerita yang sempat saya gambar hanya ada 3 tadi kalau nggak salah, padahal seharusnya ini kalau bisa digambar akan lebih mudah ya. Nah, kemudian saudara perhatikan apakah ada perubahan entalpi yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu kalau saudara sudah temukan perubahan entalpi yang lain, ya mestinya bisa diselesaikan. Tapi tentu saja tadi ya membutuhkan beberapa data seperti CP, kemudian delta HF ya itu yang penting. Kemudian entalpi pada fase yang berbeda, misalnya sama-sama air, tetapi misalnya inputnya cair, keluarannya uap, lah berarti itu ada di samping ada MCP delta T, ada panas laten ya, panas laten penguapan ya. Nah, panas laten itu justru nilainya besar, jadi itu harus saudara evaluasi betul, dianalisis betul, nah, apakah ada perubahan fase atau tidak. Kalau sudah bisa diidentifikasi semua, kalau untuk ngitung-ngitungnya saya kira tidak terlalu sulit ya, tapi yang agak lama mengumpulkan datanya. Kan persamaannya itu kan sama semua, mungkin bisa saudara buat menggunakan Excel paling tidak, atau kalau saudara kemarin belajar menggunakan software Aspen ya. Nah, software Aspen, nah itu bisa digunakan untuk menghitung neraca massa. Oh ya, kalau software Aspen itu kalau bahannya umum itu juga juga data-datanya relatif sudah ada di situ. Oh ya, mungkin saya ingatkan aja. Jadi nanti kalau saudara mengerjakannya menggunakan software, kalau Aspen itu kebetulan sudah ada database-nya. Kalau belum ada database-nya, kalau strukturnya itu jelas, misalnya berapa N-nya, berapa O-nya, berapa C-nya, itu juga bisa menyediakan fasilitas untuk prediksi ya. Mungkin yang reguler ada ya penggunaan software Aspen itu bisa digunakan, tetapi memang saya kemarin juga sempat ikut pelatihan Aspen itu, kalau tidak sering menggunakan itu juga juga nggak lancar juga, sering menghasilkan error atau hasilnya aneh. Nah, setelah dicek, oh ternyata kita mengambil inputnya ada yang salah gitu kan. Itu yang penting inputnya itu jelas, nanti kan outputnya otomatis keluar dengan sendirinya itu di Aspen itu. Tapi kalau hasilnya keluar perlu dicek juga ya secara manual, karena kadang-kadang karena kita nggak bisa lihat runtutan perhitungannya, ternyata kita memberikan input yang tidak sesuai, hasilnya meskipun keluar hasilnya tidak benar gitu. Ya, mungkin kalau teknik hitung-hitungan bisa dibantu Excel, atau kalau mau menggunakan software yang relatif lebih lengkap, tersedia database, itu ada di Aspen. Mungkin HISIS juga ada database-nya juga ya. Aspen HISIS ataupun Aspen, kemarin tuh Aspen apa sih? Aspen Plus atau ya yang saya ikut pelatihan. Tapi ternyata karena jarang menggunakan, itu pas mau coba memanfaatkan itu ya tidak bisa segera menyelesaikan masalah. Tapi mungkin untuk kalian karena masih muda ya, mungkin relatif lebih cepat untuk menggunakan
software yang sekarang banyak digunakan. Itu. Neraca ini ya. Kemudian kalau yang untuk prosesnya adiabatik saya kira juga masih ingat ya. Kalau prosesnya memang betul adiabatik, berarti tidak ada panas yang dimasukkan atau dikeluarkan dari sistem atau dimasukkan ke sistem. Nah, itu, sehingga Kp-nya sama dengan 0 ya. Tadi kalau di persamaan ini. Nah, Kp-nya kalau prosesnya adiabatik, nah ini akan sama dengan 0. Kalau ada panas yang timbul dari reaksi kimia, nanti semua akan digunakan untuk menaikkan suhu ya. Ya, jadi ini kalau prosesnya adiabatik ya, Kp-nya enggak ada. Nah, bagaimana kita bisa menganggap bahwa prosesnya adiabatik? Nah, berarti kalau saudara pasang ini isolator yang bagus gitu ya, isolator yang bagus, tebal, maka tidak ada panas yang masuk ataupun panas yang keluar, sehingga semua panas yang ditimbulkan dari reaksi kimia itu akan digunakan untuk menaikkan suhu sistem ini ya. Ya, suhu sistem reaksi. Nah, bisa jadi kalau isolatornya tidak bagus ya ada panas yang hilang. Nah, mungkin kalau kasusnya seperti itu ya tidak betul-betul adiabatis ya, itu mungkin bisa diasumsikan misalnya panas yang hilang karena isolatornya tidak bagus ya, misalnya 10% atau berapa persen yang lazim digunakan. Tetapi kalau saudara memperhitungkan ya isolatornya tebalnya yang memungkinkan panasnya itu terkungkung di dalam reaktor saja atau di dalam sistem saja, ya berarti prosesnya adiabatis. Ya, jadi kalau adiabatis ininya enggak ada, Kp-nya enggak ada. Kemudian ini contoh-contoh aja ya. Ini contoh-contoh alat yang biasa yang dapat dikatakan yang melibatkan neraca panas itu ya, ada reaktor, crystallizer, neraca panas yang tadi ada entalpi tadi. Kalau misalnya tadi yang memindahkan fluida dengan dari tinggi 1 ke tinggi kedua, yaitu neraca energi, tetapi di situ energi mekanik ya. Kalau ini kan energi entalpi, energi yang dibawa oleh bahan-bahan kimia tersebut. Saya kira itu. Kalau yang lain-lain saya kira ini bisa bisa dibaca sendiri. Kelihatannya nih kalau yang ini juga sudah saya kira relatifan ya. Untuk neraca ini juga ada hubungannya dengan yang dengan ini yang lebih lengkap, ini neraca panas yang lebih lengkap yang tidak hanya dari dari reaksi, tetapi secara lengkap mungkin dari energi kinetik dan energi potensial yang juga diperhatikan. Nanti saudara saya kira bisa dibaca. Kalau yang ini tidak terlalu ini penjelasan di sebelumnya sudah ada ya. Tapi di sini ada juga pendekatan ya. Pendekatan kalau CP-nya nggak ada ya. Ini pendekatan. Tapi kalau saudara memiliki CP, misalnya ini untuk natrium sulfat 10H2O. Kalau memang sudah memiliki yang natrium sulfat 10H2O ya gunakan yang ini datanya. Tapi kalau tidak tersedia, maka saudara bisa menggunakan pendekatan CP masing-masing, terus diakumulasi dengan memperhatikan berapa sih banyaknya atom-atom di situ. Itu pendekatan ya. Kemudian CP cairan ini juga bagaimana ini kita bisa lihat dari data yang ada di handbook. Kalau yang umum-umum gini, kalau kita menggunakan aspen sudah ada.
entalpi, ini juga kalau ini di mata kuliah termodinamika, kalau ini dari persamaan-persamaan yang lebih mendasar, ini sudah sekedar mengingatkan kembali saja, ini juga sama dengan tadi, ini hanya tekniknya bagaimana sih, kemudian tadi kalau mau menggunakan CP rata-rata sih, bagaimana sih menghitung CP rata-rata supaya bisa lebih sederhana. Nah ini kita sebenarnya prinsipnya sama dengan rata-rata pada umumnya ya, tapi hanya berasal dari persamaan ini, persamaan apa namanya, persamaan polinomial ya, kemudian di rata-rata ya. Jadi kalau saudara mau menggunakan CP rata-rata kan hanya tinggal CP rata-rata delta T gitu kan, tidak perlu ribet seperti ini. Nah, saudara hitung dulu CP rata-ratanya baru dimasukkan. Tetapi toh sebenarnya sama saja, toh harus saudara hitung dulu ini apa integralnya dulu. Tapi kalau digunakan berkali-kali ya bisa jadi itu lebih mudah. Kemudian panas pembentukan tadi juga sudah dibahas, hanya ini ada contohnya saja. Nanti silahkan saudara baca. Ini memang agak banyak sih sampai halaman berapa gitu ya. Tapi kebanyakan contoh yang konsepnya tadi sudah saya ceritakan ya. Konsepnya sudah saya ceritakan. Mudah-mudahan dengan membaca ini lanjutan dari tayangan ini nanti bisa lebih familiar dengan neraca energi, ya, sehingga pada saat saudara memerlukan perhitungan neraca energi itu paling enggak membuka sebentar, terus ingat kan konsep-konsep tadi, terus bisa diterapkan dengan baiknya. Ya, ini ya, jadi berikutnya hanya contoh-contoh yang tadi sudah saya ceritakan. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Maaf, ini ngebut tadi. Ya, kalau nggak ada, mungkin saudara baca tayangan yang tadi sudah saya kirim. Silahkan dibaca. Kalau misalnya nanti ada yang dianggap kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan memang saya berharap memberikan materi ini nanti untuk diterapkan pada saat saudara itu mengerjakan tugas perancangan instalasi proses itu. Ini ada gambarnya ya, ada gambarnya yang dikatakan referensi itu di sini nih, misalnya ini apa ya? Ini mau menghitung neraca, menentukan panas yang dihasilkan dalam reaktor. Nah, yang dikatakan tadi saya menyebut-nyebut juri referensi itu yang di garis mendatar paling bawah ini loh. Ya. Sementara sebenarnya faktanya prosesnya itu ada di sini gitu. Tapi karena data-data misalnya panas reaksi itu tersedia 25 derajat Celcius, ya ini kita gunakan sebagai suhu referensi. Ya, nanti contohnya ada di sini. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri, atau mungkin bisa kalau di buku Carlson itu banyak sih neraca panas ya. Contoh-contohnya juga banyak ya. Nanti saudara bisa juga. Tapi yang penting nanti sebenarnya itu pas diterapkan pada saat saudara mengerjakan tugas PIP ya, supaya tidak kelewatan saja. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya, diterapkan untuk perhitungan neraca energi. Saya kurang tahu kalau yang kelompoknya Pak Abidin, Pak Yono, Pak Suhartono itu ada juga harusnya neraca energi, dan di distilasi kering itu kan ada. Di absorpsi itu kan juga ada neraca energinya juga ya. Ada pemanasannya itu, Bu.
Nah, iya makanya ada neraca energinya. Ada itu. Jadi kita semua ada neraca energinya. Katanya memang pasti ada sih neraca energi. Cuma saya beberapa kali nguji itu kelewatan, nggak dihitung, cuma pakai asumsi berapa persen dari itu. Nah, itu yang mungkin perlu diperbaiki. Iya, ya mudah-mudahan nanti bisa dihitungnya. Bisa diterapkan untuk menghitung itu kebutuhan energinya, berapa energi yang terlibat dalam. Kemarin kan ada itu juga kan, elusi itu kan mungkin ada energi. Iya, ada reaksi kimianya di situ. Ya, ada reaksi kimianya juga, itu kan ada juga. Banyak juga meskipun kecil-kecil kan kapasitasnya kecil, tapi ada perhitungannya sama saja dengan yang kapasitasnya besar ya. Kalau hari ini tugas PIP gimana ya? Tugas PIP kan melanjutkan yang kemarin kan. Kan kemarin baru sampai baru sampai proposal. Ya berdasarkan masukan di seminar kemarin bisa dilakukan perbaikan. Nah, mungkin nanti flow diagramnya diperbaiki atau apanya yang perlu diperbaiki dari saran kemarin. Ya kalau memang sudah cukup nanti bisa ke neraca massa. Nah, dengan neraca massa kan bisa dipakai untuk menghitung desain alat-alatnya ya. Ya, jadi lanjut ya tugas. Lanjut, ini berarti per kelompok ya, nanti udah langsung ke kelompok masing-masing ya? Iya, sekarang kembali ke kelompok masing-masing, terus nanti di akhir semester ketemu lagi ya. Iya. Nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing PT, itu ya Pak? Ya, gitu ya. Terus yang ketiga, diskusi. Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.